Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan mulai doa pagi kita. Yuk kita datang sama Tuhan dengan penuh bersyukur. Kita berdoa sama-sama. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami tidak henti-hentinya akan mencari wajah Tuhan setiap pagi, setiap hari. Karena kami ketika mencari wajah Tuhan dan kebenarannya, kami percaya maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Yang baik, yang hebat, yang luar biasa daripada Tuhan akan kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Berkati device kami, alat yang kami gunakan, sinyal yang kami perlukan. Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Thank you Lord. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. God is good all the time. And all the time God is good. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Mari angkat tanganmu, katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Setiap kita yang mau dan merindukan hadirat Tuhan, mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Nyanyikan lagu ini dari awal, katakan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan.
ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati, amin, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Mari angkat suaramu, katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Dan ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Katakan, ku nikmati, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan, yes, dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Katakan, ku nikmati, ku nikmati keindahan-Mu dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap, menyembah-Mu dengan segenap, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, kami menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Biar hidupmu memuliakan Dia, hidupmu
bersama di dalam Yesus. Kami nikmati kebaikan-Mu, kasih setia-Mu sungguh besar. Engkau Tuhan, kami nikmati anugerah-Mu. Mari kita nikmati kebaikan Tuhan. Kita nikmati semua yang Dia berikan pagi hari ini. Biarlah jiwa kita menyadarinya. Jiwa kita memuji Dia. Agungkan Tuhan, nikmati keindahan keagungan-Nya. Sembah Dia, sembah Dia melalui kekuatan-Mu, pikiran-Mu, oh bahkan imajinasi-Mu. Sembah Dia, sembah Dia. Kami muliakan Engkau Tuhan. Izinkan Dia menjamah hati-Mu hari ini. Terima tuntunannya. Kami bersyukur kepada Bapa. Kami nikmati keindahan-Mu Tuhan. Dekat dengan-Mu itu yang kami selalu ingini. Hadirat-Mu segala-galanya. Hadirat-Mu, terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Hosana bagi-Mu Roh Kudus. Kami mengizinkan Engkau bekerja sebebas-bebasnya, seluas-luasnya di dalam hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Terima kasih. Oh Jesus. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari buka hati kita lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Dia baik, Dia baik. Haleluya. Dia menjamah kita. Serindu kita menyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Hadirat-Mu Tuhan. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan
baru. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan lagi, Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia Tuhan yang sanggup menjamah kita. Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap hidup kita. Mari kita buka hati lebih lagi kepada Tuhan. Dia mau memimpin setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau belajar sama-sama untuk mengingat akan kebaikan Dia. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di
Yesus, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, mari bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tuhan, pagi hari ini kami mau dengar tuntunan Engkau. Berkati kami Bapa, berbicaralah Tuhan, kuduskan setiap kami. Bapa, terima kasih, Engkau baik, sungguh baik. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. God is good all the time, and all the time God is good. Ya, apapun situasi kita mau tetap berkata Yesus itu baik. Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus bersyukur. Pagi-pagi harus bersyukur. Saya terus melatih diri saya untuk saya berkata ketika bangun tidur, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Something good is going to happen to me. Ya, in Jesus name I am blessed dan sebagainya. Terus Bapak Ibu Saudara, karena hidup kita adalah kasih karunia. Amin. Kalau kita diselamatkan hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita nggak boleh kita nggak boleh memegahkan diri kita sendiri. Kita nggak boleh mengagung-agungkan diri kita sendiri. Oh, semua yang saya capai itu karena kerja keras saya, nggak ada yang lain. Ya, nggak boleh begitu. Tuhan mau Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan.
Yesus diagungkan. Katakan amin. Ya, pagi hari ini walaupun sempat ngantuk-ngantuk, lawan Bapak Ibu Saudara. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Ya, kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ke-9. Efesus pasal 2, ayat yang ke-8 sampai ke-9. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini? Amin. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Katakan amin. Firman Tuhan berkata dalam terjemahan Firman Allah yang hidup, FAYH, karena kemurahannya saudara diselamatkan karena iman kepada Kristus. Meski kita punya iman, ingat baik-baik itu semua karena karya Tuhan. Ya, bahkan iman itu pun bukan dari saudara sendiri. Nah, ini jelas dikatakan, melainkan juga merupakan suatu karunia, pemberian cuma-cuma dari Tuhan, dari Allah. Ya, mau itu keselamatanmu, pelayananmu, apalagi prestasimu, karirmu, semua yang kau dapatkan sebenarnya itu dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mengaruniakan itu, ya, tidak akan kekal Bapak Ibu Saudara. Tidak akan berdampak baik, tidak akan long term. Kok bisa begitu, Pak? Ya, karena manusia bisa memaksakan kehendaknya. Untuk dia sukses, dia menghalalkan segala cara. Ya, kalau kita dengar hari-hari ini banyak sekali kasus korupsi yang diungkap. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, nah kita terus berdoa bagi Indonesia. Mau kaya, mau sukses, hidup hedon. Wow. Tiba-tiba diambil sama KPK. Nah, ini tersangkanya ini. Ya, jangan sampai kita menghalalkan segala cara. Ingat baik-baik, kalau kita sukses, berhasil, masih bisa survive hari ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bahkan dalam keselamatan, ayat 9 dikatakan dalam firman Allah yang hidup, keselamatan bukanlah upah perbuatan baik yang kita lakukan. Tuh, lihat. Keselamatan bukanlah upah perbuatan baik yang kita lakukan, sehingga tidak seorang pun di antara kita dapat menyombongkannya. Ya, dalam konseling baptisan sudah kita ajarkan bahwa keselamatan hidup kekal itu merupakan hadiah cuma. Bukan karena perbuatan baik kita. Ingat, kalau satu hari kita melakukan dosa 3 aja, ya 3 kali aja sehari, biasanya kan lebih. Iya kan? Sebulan udah berapa coba? 1090-an, ya sekian. Ya, kita bulatkan aja lah 1000 biar enak ngitungnya, betul nggak sih? Diskon lah. Dosa bisa didiskon. 1000 lah kira-kira 1 bulan. Setahun? Setahun 1000 ya. Katakanlah 1000. Sorry, saya salah hitung. Sebulan 90 kali kita. Setahun 1000. 1090-an. Ya gitulah. Kita bulatkan 1000. Umur kita pengen berapa? 80 tahun. 80.000 dosa Bapak Ibu Saudara. Gimana mau ditimbang? Hah? Gimana sama perbuatan baik kita? Banyakan perbuatan baik apa perbuatan jahat? Makanya keselamatan di dalam Kristen itu jelas. Hanya Yesus yang dapat menebus dosa-dosa kita. Katakan amin. Kita nggak bisa nebus dosa kita sendiri. Di sini di ayat ini dikatakan, ya,
Keselamatan ayat 9 bukanlah upah perbuatan baik. Saya tunjukkan sama Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Nggak jelas ya? Ya begitulah. Ini FAYH. Keselamatan yang kita terima bukan karena upah perbuatan baik kita. Tentang hidup kekal itu bersama dengan Bapa di sorga kelak. Bukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, pemberian cuma-cuma, anugerah Tuhan. Maka dari itu di dalam keselamatan kita wajib menerima. Ayo terima keselamatan. Engkau yang di Zoom maupun yang di YouTube, terima keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya, kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dalam hal ini. Ya, ini harus saya tekankan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, supaya kita punya cara pandang yang sesuai dengan Tuhan yang mau, yang Tuhan mau. Ketika kita diselamatkan, ingat ini baik-baik, bahwa Tuhanlah yang ada, Tuhanlah yang bergerak, Tuhanlah yang membuat saya diselamatkan. Dan ketika kita sudah diselamatkan, seharusnya kita kepada orang lain, kita juga demikian. Kita mengajak mereka untuk mereka mengalami keselamatan. Ya. Tapi bagaimana mungkin kalau teman-teman keluarga orang lain itu ya mau kita ajak untuk diselamatkan, tetapi karakter kita masih buruk, mempertahankan karakter-karakter yang lama. Ya. Seperti apa, Pak? Ya kan? Mudah tersinggung, mudah emosi, ya, apalagi ya mudah berbuat dosa, pelanggaran, tidak peduli dengan keluarga, attitude-nya tidak baik. Bagaimana mungkin mereka mau menerima keselamatan melihat hidup kita seperti itu? Nah, sebagai hamba Tuhan, ayo kita mengalami perubahan step by step, selangkah demi selangkah, sehari demi sehari. Ya, dan seterusnya sampai kita terus dimurnikan. Sakit, namanya berubah itu sakit. Saya mau tanya, baik Bapak Ibu Saudara yang tua atau yang muda, dalam kita merubah karakter diri atau pribadi kita yang jelek ini susah atau gampang? Yang susah angkat tangan. Susah ya? Iya ya, maksudnya tuh tidak mudah gitu loh. Saya mau tanya lagi, yang ingin mematikan kedagingan ya, secara manusiawi, saya mau tanya, sakit atau enak? Yang sakit angkat tangan, rasanya sakit, susah. Iya betul, Tuhan tahu. Namanya mematikan kedagingan itu nggak mudah, sakit rasanya. Ya, lebih enak kita hidup dalam kedagingan secara manusiawi. Tetapi yang Tuhan mau supaya kita semua memenuhi kerajaan sorga. Tetapi kalau attitude kita masih buruk, bagaimana dengan keselamatan yang Tuhan beri? Kita nggak bisa bertanggung jawab nantinya. Nah ayo ya, ketika kita baca ayat ini bahwa keselamatan bukanlah upah perbuatan baik yang kita lakuin. Bukan. Tetapi karena anugerah Tuhan, pemberian cuma-cuma. Dan ketika kita menerima itu, harusnya kita mempertahankan, kita menjaga. Apalagi? Ya, kita bersyukur, dan dengan rasa syukur itu harusnya kita memiliki karakter yang mau diubahkan. Ya kan? Hari ini mungkin engkau ngomel-ngomel sama suamimu, sama anakmu, sama istrimu, ya, sama orang tuamu, bahkan engkau berani ngomel-ngomel, ya. Walaupun hukumnya wah itu bisa durhaka ya, ngomel-ngomel sama orang tua nggak boleh. Ya, anak-anak muda ini.
Walaupun engkau masih seperti itu, tapi harusnya engkau punya prinsip. Oh Tuhan, saya salah. Hati nuranimu harus bekerja. Makanya hati nurani kita harus dibersihkan supaya Roh Kudus dengan mudah berbicara di dalam hati kita. Dan ketika kita ditegur sama Roh Kudus, kita harusnya bertobat. Katakan bertobat. Ya. Dan sebagai bukti pertobatan, kita minta maaf. Ya, lucunya saya di Instagram itu ada yang bilang begini. Nah, ini saya mau tunjukin. Kalau suami minta maaf, kalau suami melakukan kesalahan, yang ke bawahnya dia tulis mengaku salah. Kalau suami sudah mengaku salah, baru di bawahnya minta maaf. Itu suami. Tapi kalau istri, ini beda lagi nih. Istri katanya kan di bawahnya memang ada mengaku salah, dia tulis. Kalau istri bersalah, nah dia lalu yang spidolnya tuh dimerengkin. Nangis, ngomel-ngomel, nyalahin, ya kan? Dan sebagainya. Habis itu dia ngomel-ngomel, dia ngajak berantem. Nah, baru dia ngaku salah. Habis ngaku salah baru suami minta maaf. Ya lucu-lucuan aja Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kadang-kadang ya kan betul juga. Ya, ya, ya yang pasti itu bukan istri saya. Bilang yang punya istri itu bukan istri saya Pak. Yes, amin. Ya, iya wanita itu senjatanya nangis itu menjadi senjata. Iya. Ya dalam berbagai konseling kami mendapati ya seperti itu. Ya. Wanita hanya bilang hanya air mata. Ya. Iya. Iya, pagi hari ini mungkin seperti joke ya. Seperti ya sedikit geli lah. Tapi yuk kita sama-sama berubah. Ya, kita lihat Hawa. Ya kan? Ditanya Tuhan, "Kenapa kamu makan buah?" Dia nyalain siapa? Nyalain Adam. Itu loh Adam loh. Dia loh, ya, yang biarkan saya. Dia nyalain siapa? Pokoknya saling salahin lah. Saya pun lupa episode itu. Aduh, ya. Hawa menyalahkan, lebih tepatnya menyalahkan ular. Ya, ya suka menyalahkan Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Saling menyalahkan dalam keluarga itu nggak baik. Ya, saling menyalahkan dalam keluarga itu nggak baik. Ya, nanti baca lagi episode Adam dan Hawa. Dipelajari lagi Bapak Ibu Saudara, dipelajari lagi ya. Ya, kayak sinetron Indosiar. Nah, ingat lagi baik-baik di sini. Keselamatan bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita. Kalau kita salah, kita ngaku sama Tuhan. Kalau kita salah sama orang tua kita ngaku, kita minta maaf. Kalau kita salah sama anak-anak kita, ya kita mengaku, kita minta maaf. Kalau kita salah sama orang lain juga demikian. Karena ketika kita memiliki attitude yang sesuai dengan keinginan sorga, yang terus dibaharui, wow, kita akan mendapat kehormatan daripada Tuhan. Kok begitu Pak? Loh, Yesus tegas loh. Saya mau kasih tahu, saya mau buktikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yesus tegas dengan soal karakter. Ya, sebentar. Saya cari ayatnya. Nih barusan saya diingatkan. Iya. Matius nih, yang dekat aja. Matius pasal 4 ayat 10.
Kita lihat Matius 4 ayat yang ke-10. Oh, bentar. Bukan. Matius 16. Matius 16 ayat 24. 23 ya. 22 dulu deh. Matius 16 ayat 22. Berkata demikian, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maksudnya Yesus telah memberitahukan bahwa dia akan disalib, disiksa gitu ya. Ayat 23 dibilang apa? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus dengan tegas berkata, enyahlah iblis. Bukan enyahlah Petrus. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Kenapa Yesus bilang kayak gini? Karena Petrus itu memiliki, ya, bukan soal Petrus menegur dia, bukan seperti itu. Tapi Petrus ini masih degil hatinya. Lihat itu baik-baik. Yesus saja bilang, kalian ini degil hatinya. Istilahnya tuh begini loh kalau bahasa saya. Nanti kalau saya disalib baru saya pulang ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, baru kalian ngerti. Nah kira-kira begitu. Dan memang ternyata terbukti. Ketika Yesus naik ke sorga, mereka bergumul, baru mata batin mereka benar-benar terbuka. Sebelumnya memang tertutup, Bapak Ibu Saudara. Ya, Petrus ini hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau sampai dia hanya egois, ini kan egois namanya. Mungkin dia sayang sama Yesus sebagai gurunya. Ya, walaupun kalau boleh tafsiran saya, Petrus itu lebih tua daripada Yesus waktu di bumi. Tetapi Petrus begitu menyayangi. Nah ini, ya kadang-kadang kita kalau sangat sayang kan, oh ini punya aku, ini punya aku. Ya. Nah kita lihat di sini seperti Petrus pada waktu itu. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Dan Yesus menegur, enyahlah engkau iblis. Dia memiliki karakter yang egois. Karakter yang hanya memikirkan kesenangan, kepentingannya sendiri, tanpa memikirkan kepentingan Tuhan untuk umat manusia. Ya sama ini bebalnya. Dia tidak mengerti akan rencana Tuhan. Padahal sudah berapa lama dia ikut Tuhan, ikut Yesus pada waktu itu. Menjadi murid Yesus. Melihat ini, itu, mujizat dan sebagainya. Bahwa di dalam kitab suci berkata Mesias memang harus menderita, disiksa. Nah inilah betapa pentingnya kita memiliki karakter attitude yang baik. Ya, dia tarik Yesus ke samping. Ya kan? Dia tarik Yesus ke samping dan dia tegur. Kira-kira kalau bahasa saya itu kayak gini, guru ngomongnya itu jangan kayak gitu. Tanda seru loh. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu, tanda seru. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Ya, Yesus sudah bilang ini di sini. Aku akan dibunuh. Ya. Aku akan menderita dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus. Nah, betapa kita harus memperhatikan karakter kita. Bukan hanya soal dia menegur Petrus itu, tapi dia memikirkan dirinya sendiri. Ngerti di sini?
Wah, ternyata karakter itu Tuhan sangat perhatikan. Yuk, kita sama-sama melihat di sini Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ya kita kehilangan kehendak Tuhan. Kita kehilangan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan suka ketika kita memiliki karakter yang baik. Ya, karakter yang mudah tersinggung, karakter yang egois, yang memikirkan diri sendiri, karakter yang mau menang sendiri, karakter yang tidak mau dinasihati, karakter yang hanya ingin hura-hura. Buang itu. Karena kita melihat bagaimana kasih karunia Tuhan dicurahkan buat kita. Di dalam persekutuan kita, kita harus saling mengingatkan, saling menasehati, saling mendoakan, saling menerima, apalagi ya, jangan dipertahankan karakter yang buruk itu supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ya, istilahnya begini, kalau saya boleh memberikan contoh. Contohnya begini, kalau Bapak Ibu Saudara atau anak-anak muda nih kelak mau berbuat baik dengan menyekolahkan orang-orang dari kampung misalnya, yang notabene mereka dalam hal kekurangan, ya, entah dibuang, nggak dihargai, tapi kalian mau sekolahkan mereka, ya, bahkan mungkin tinggal dengan kalian. Saya mau tanya, ketika mereka datang, ya, mungkin mereka awalnya baik, setelah itu mereka attitude-nya tidak baik, suka keluar, ini yang cowok, bahkan bawa cewek ke rumah kita. Apalagi mungkin ya di situ ada istri kita, anak kita nantinya. Dia berani-berani bawa cowok ke rumah. Dan kita udah tegur sering kayak begitu. Saya mau tanya, hati Bapak Ibu gimana melihat seperti itu? Sedih nggak? Sedih iya? Nggak sedih Pak. Wow, saya ngomel Pak, saya marah Pak. Wajar dong, ya kan? Kita ekspektasi kita mereka sekolah baik. Dan mereka menggapai tujuan, menggapai cita-cita. Ini kerjaannya, bawa teman-teman ke rumah kita, teman-teman dia, pesta pora dan sebagainya. Wah, ingat, ketika kita menyekolahkan mereka itu sama dengan kasih karunia pemberian cuma. Bahkan kita nggak menuntut mereka misalnya harus terikat dengan kita begini begitu nanti kalau kerja. Enggak, bebas mereka, ya, bebas mereka mau seperti apa nantinya, mau jadi apa. Tapi merekanya seperti itu Bapak Ibu Saudara, nggak mau berubah. Gimana kita? Masih nggak mau nyekolahkan anak seperti ini? Kita bakal mikir-mikir lagi, betul nggak sih? Iya kan? Iya, kita bakal mikir-mikir lagi. Wah, ini anak nggak bisa dididik ini, nggak tahu diri nih. Ini anak ini bebal ini. Ya mungkin kita akan pulangkan dia ke kampung, betul nggak? Daripada kenapa-kenapa di rumah kita, ada kasus dan sebagainya. Ya kita akan mikir gitu Bapak Ibu Saudara. Demikian juga ya kasih karunia yang Tuhan beri. Jangan sampai gara-gara attitude kita tidak baik dan Tuhan mendukakan Roh Kudus. Yuk pagi hari ini kita mengerti bahwa ketika kita diselamatkan, kita sedang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Biarlah pagi hari ini engkau mengerti ketika engkau ingin
berbuat sesuatu, ingat baik-baik. Engkau sedang hidup dalam kasih karunia. Sehingga engkau tidak mudah untuk jatuh. Engkau tidak mudah untuk memberikan hidupmu kepada dosa-dosa. Engkau tidak mudah ya untuk terjerumus. Tetapi engkau banyak berkarya bagi Tuhan. Didik anak-anakmu, didik keluargamu di dalam kebenaran firman. Yuk kita berdoa sama-sama. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk banyak bersyukur. Ayo banyak bersyukur. Besok kita memperingati kematian Yesus bagi kita. Engkau boleh melihat hidupmu. Engkau boleh mengatakan, Tuhan, ubah hatiku. Tuhan, ampuni aku. Engkau boleh berkata, Tuhan, selidiki hatiku. Sejauh mana aku mengasihi Engkau. Oh Tuhan,
Biar pagi hari ini kami merenungkan betapa besar kebaikan-Mu, betapa besar harapan-Mu kepada kami. Kami enggak mau menyia-nyiakan hidup kami, Bapa. Kami enggak mau menyia-nyiakan hidup kami. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur. Terima kasih. Engkau rela berkorban bagi kami, Tuhan. Engkau mau mengambil tanggung jawab untuk menyelamatkan kami. Kami mau menghargai keselamatan yang Engkau beri. Oh Yesus, kami mau berubah Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati apa yang dikerjakan oleh pemerintah Tuhan. Lindungi negara kami dari semua wabah, sakit penyakit, virus, pandemi dan sebagainya. Lindungi bangsa kami dari semua intervensi dunia, apapun itu Tuhan bentuknya. Tutup bungkus bangsa kami, biar bangsa kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati kota kami. Bapa, sertai kami, berkati gereja kami, biar gereja kami semakin mengasihi Tuhan. Gereja kami tampil beda. Gereja kami mau do something buat kota ini, buat bangsa ini. Bapa, latih kami sebagai tentara-tentaranya Tuhan. Terima kasih. Setiap umat-umat-Mu yang bergumul akan pekerjaan, berkati mereka. Berkati mereka. Berkati mereka. Engkau yang sanggup mempromosikan hidup mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang sakit, yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan apapun. Kami berdoa dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan mengalir. Yes, saat ini mengalir. Yang bergumul akan keluarganya dipulihkan dalam nama Yesus. Dipulihkan. Engkau diberkati. Yang merindukan terobosan dalam hidupnya, ada usaha-usaha baru, diberkati dalam nama Yesus. Terjadi, terrealisasi. Tuhan yang memberikan modal untuk engkau. Percaya, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau baik. Setiap orang-orang yang memiliki masalah di dalam hidupnya, hamba melepaskan berkat-berkat Tuhan, yaitu jalan keluar. Jalan keluar, jalan keluar dalam nama Yesus. Aku melepaskan berkat. Aku berkata, aku bernubuat, akan ada orang-orang yang akan menolongmu. Akan ada orang-orang yang akan menolongmu. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah yang akan berperang gantikan kita. Kita akan diam saja. Dahsyat. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Yang merindukan masa depan yang cerah, Tuhan memberkatimu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Ini seruan kami, ini doa kami, ini ucapan syukur kami, ini ibadah kami hari ini. Biarlah kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, ingatlah Engkau telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Engkau menjadi milik kepunyaannya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau diberkati, Engkau dicukupkan, Engkau dilimpahi anugerah. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menolongmu, Tuhan yang memberkatimu. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat dan karunia Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebelum kita menyapa satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara, tolong doakan ya. Hari ini kami akan kembali untuk syuting video klip untuk lagu-lagu yang saya buat dulu. Dan kita akan upload nanti di gereja kita di channel YouTube. Supaya video klip ini, lagu-lagu ini yang sudah ada, yang sudah kita kerjakan ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa menguatkan mereka. Ini tentang album
intimacy with God, dekat dengan Tuhan, dipelukan Tuhan. Jadi semuanya lagu-lagu worship, acoustic version, ya, biar Tuhan yang menolong. Nah, ini ada kameramen kita ini, ya, Paulus Yudika, yang kemarin menolong saya, ya, kameramen, ya kan. Walaupun video klipnya sederhana, tetapi kita mau ini, kita langkah awal Bapak Ibu Saudara, ya. Doakan supaya lagu-lagu ini juga bisa nanti di-upload di Spotify dan bisa mau ngebless banyak orang. Pikiran kita hanya menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa, baik secara onsite maupun online. Amin. Ya, supaya lagu-lagu ini, ya, daripada Bapak Ibu Saudara dengar lagu-lagu yang gak jelas, mending lagu-lagu rohani yang kita buat. Nanti juga lagu-lagu rohani banyak sekali Bapak Ibu Saudara, ya. Kerjaan, ya, gereja ini cukup banyak Bapak Ibu Saudara, nggak pernah nganggur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mensupport, nanti boleh hubungin saya Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti kemarin, ya, alat-alat kita pakai seperti kamera, ya, laptop, ya kan, kita pakai punya Pak Robi, dan Pak Robi bilang pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin Pak, Bu. Ya, dan kita pakai mobilnya Bu Ramani kemarin, ya. Makasih ya Bu. Ya, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang mau mendukung, minimal doakan, ya, dan tunggu supaya editnya ya cukup bagus lah. Editnya sendiri, nggak ada yang edit, ya udah edit sendiri Bapak Ibu Saudara. Nggak apa-apa, yang penting kita berkarya buat Tuhan. Amin. Oke, ya, itu yang bisa saya sampaikan. Dan ingat, besok kita tetap doa pagi, morning prayer, dan besok kita ibadah sore, Jumat Agung, jam 4 sore di base camp. Oke semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, salam semuanya. Dan Yesus berkati. Salam.